Sebelum memulai film ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah membantu channel ini dan juga yang sudah hadir di komentar. Terima kasih atas masukannya ya teman-teman semua. Oke, gasken le. Berlatar di sebuah kota kecil yang damai di Amerika, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Jolie yang sedang menonton penampilan adiknya dalam sebuah laga pertandingan baseball, di mana si adik yang bernama Eri harus kalah melawan tim lawan yang bermain cukup agresif dan sedikit julid. Selesai pertandingan, Eri pun diantar pulang oleh Dinda yang merupakan kekasihnya. Sementara untuk Jolie, ia sudah pulang duluan dan menunggu sang adik pulang, di mana kita juga akan diperkenalkan pada ayah mereka berdua yang kebetulan adalah salah satu anggota kepolisian di kota ini. Hubungan Jolie dan Eri agak kurang harmonis setelah kepergian ibunda mereka beberapa tahun lalu, tepat saat Jolie masih berada di negara lain. Jolie merupakan seorang tentara yang saat ini sedang cuti istirahat selama beberapa minggu. Maddie, what are you doing? Getting a drink. Rendezvous with Dukes coming. Keesokan paginya, Jolie dan Eri pun dikejutkan dengan sebuah getaran, disusul dengan suara berisik di luar yang ternyata What's going on? ada ratusan pesawat militer dan pasukan penerjun payung Korea Utara yang turun menginvasi wilayah mereka. Jolie dan Eri langsung tancap gas di tengah kepungan tentara. Tak lama, mereka bertemu sang ayah yang sedang bertugas melindungi warga. Sang ayah meminta Jolie dan Eri untuk segera pergi mencari tempat aman ke daerah hutan karena situasi sangat berbahaya. We gotta get Erica. Alih-alih langsung pergi, Eri si bucin malah memaksa kakaknya untuk menjemput dulu Dinda pacarnya. Meski gagal menjemput Dinda karena keburu dikepung, mereka berhasil mengevakuasi beberapa teman sekolah Eri, termasuk Ali, Iqbal, Ayem, dan Delon untuk ikut kabur bersama mereka menggunakan mobil menuju atas bukit. Setibanya di sebuah kabin tengah hutan, Jolie memberikan para remaja ini masing-masing senjata api untuk jaga-jaga. Di tengah situasi itu, mereka kedatangan Siti, yang merupakan kakak kandung Dinda. Siti mengabarkan bahwa Dinda telah tertangkap oleh pasukan musuh. Everybody inside. Sayangnya, keesokan harinya, dua teman mereka malah berkhianat dan kabur membawa semua stok makanan untuk membelot ke pihak lawan. Tak lama kemudian, kabin mereka dikepung oleh pasukan musuh yang dipimpin oleh Kapten Cho. Untuk memancing anak-anak itu keluar, Kapten Cho membawa wali kota dan ayah Jolie. Berbeda dengan wali kota yang menyuruh menyerah, ayah Jolie justru berteriak lewat toa meminta Jolie dan Eri tetap sembunyi dan terus melakukan perlawanan demi tanah air. Akibat tindakan berani itu, sang ayah langsung dieksekusi mati di depan mata mereka sendiri. Pasca kejadian tragis tersebut, Jolie memutuskan membawa para remaja ini pindah tempat dan mulai melatih mereka secara militer, membentuk pasukan gerilya tangguh. So the first thing we have to rewire our reflexes. Become a unit. Let's fight for it. Untuk mendapatkan senjata yang lebih akurat, mereka mulai melakukan pergerakan ke kota. Dengan memanfaatkan Siti sebagai umpan, mereka sukses menjebak tentara musuh, merebut persenjataan, serta mendapatkan peledak C4.
it taste like? Aksi gerilya mereka pun dimulai dengan meledakkan markas musuh serta tempat pembelot. Ketegangan internal muncul saat Eri menyusun rencana nekat menyamar sebagai warga sipil demi menyelamatkan Dinda tanpa memikirkan keselamatan tim. That's how you get show. Saat aksi pidato kekuasaan Korea Utara digelar di kota, kekacauan terjadi. Eri yang melihat Dinda di dalam bus langsung bertindak ceroboh hingga membuat posisi tim ketahuan. Akibat kebucinannya, Delon harus tewas tertembak saat mencoba melindungi Eri. Meski Eri akhirnya berhasil menyelamatkan Dinda dan bersembunyi, satu nyawa berharga tim telah melayang sia-sia. Bahkan setelah itu, Eri malah asik pacaran dan menghilang selama 3 hari bersama Dinda tanpa kabar. Malamnya, markas rahasia mereka diserang mendadak hingga runtuh dan menewaskan 2 orang lagi. Di tengah pelarian di hutan, mereka bertemu dengan 3 tentara sekutu yang dipimpin oleh seorang sersan. Sersan itu menjelaskan bahwa musuh memiliki sebuah kotak komunikasi rahasia di kantor polisi yang menjadi kunci rencana mereka. 6 miles west of here. We're the Wolverines. Jolie dan Tak buang pasukannya waktu, langsung Jet dan bergerak kawan-kawan langsung melakukan mendatangi gedung penyerbuan ke kantor kantor polisi yang kini polisi. menjadi Dan ya, mereka pun ketahuan hingga terjadi baku tembak besar-besaran. Baku tembak besar terjadi. Jolie berhasil membunuh Kapten Cho dan mengamankan kotak tersebut. Namun saat mereka mengira sudah aman, markas baru mereka diserang. Jolie yang selama ini menjadi mentor tangguh akhirnya tewas setelah terkena tembakan musuh. Saat kabur menggunakan mobil, Ali menyadari ada yang aneh. Setelah diperiksa, ternyata di dalam perut Ayem, anak wali kota, telah tertanam alat pelacak kecil dari musuh saat ia terluka. Dengan bijak, Ayem memilih turun dan menyerahkan diri agar tidak menjadi beban dan mencelakai tim yang tersisa. Tiba di helikopter penyelamat, sersan mengajak mereka ikut evakuasi ke wilayah lain. Namun Eri menolak dan memilih bertahan di kota kelahirannya. Dengan modal jiwa nasionalisme yang membara, Eri, Dinda, Siti, Ali, dan Iqbal berhasil menggalang kekuatan dan merekrut anggota baru dari warga sipil. Mereka memimpin serangan besar-besaran ke pangkalan Korea Utara untuk membebaskan para sandera dan merebut kembali kota kelahiran mereka.